Kenapa brand besar seperti Apple, Aqua, atau teh botol sosro bisa begitu melekat di benak konsumen? Apakah mereka sekedar beruntung atau mereka memang sudah tahu siapa yang mereka tuju sejak awal? Apple tahu betul siapa pengguna yang ingin mereka layani. Mereka tidak menjual sekedar teknologi, tapi gaya hidup. Aqua paham, saat orang bepergian, mereka butuh air minum yang mudah dibawa kemanapun. Dan teh botol sosro, sejak tahun 1940-an, mereka bukan cuma menjual minuman, tapi tradisi yang akrab di setiap meja makan orang Indonesia. Semua itu bukan kebetulan. Mereka sukses karena satu hal, strategi STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Strategi yang menjadi fondasi utama bagi perusahaan untuk mengenali pelanggannya, menyusun strategi pasar, dan menanamkan citra yang kuat di benak konsumen. Langkah pertama dalam memahami pasar adalah segmentasi. Bayangkan pasar seperti lautan luas. Kamu tidak bisa menangkap semua ikan dengan satu jenis umpan, karena setiap kelompok pelanggan punya kebutuhan, selera, dan kebiasaan yang berbeda. Nah, segmentasi pasar membantu perusahaan membagi pasar besar itu menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah dikelola. Bisa berdasarkan geografi seperti wilayah atau iklim, demografi seperti usia, pendapatan atau pekerjaan, psikografi seperti gaya hidup dan nilai-nilai, atau perilaku seperti frekuensi pembelian, loyalitas, dan kebiasaan penggunaan produk. Tujuannya jelas, supaya strategi pemasaran jadi lebih tepat sasaran, bukan asal sebar promosi ke semua orang. Contohnya, Apple tahu targetnya adalah orang-orang yang peduli pada desain elegan, status sosial, dan kenyamanan ekosistem produknya. Teh botol sosro sejak awal menargetkan masyarakat Indonesia yang menjadikan teh sebagai bagian dari budaya, bukan sekedar minuman, tapi simbol kebersamaan. Dan Aqua, mereka memahami gaya hidup modern, orang yang aktif, sering bepergian, dan ingin tetap sehat lewat air minum yang murni, higienis, dan mudah dibawa kemana-mana. Masing-masing tahu dengan jelas siapa yang mereka layani, dan itulah mengapa mereka bisa terus relevan hingga hari ini. Tidak semua segmen pasar layak untuk dikejar. Kadang ada segmen yang terlalu kecil, terlalu sulit dijangkau, atau bahkan tidak menguntungkan sama sekali. Menurut Philip Kotler, ada 5 kriteria agar segmentasi benar-benar efektif. Pertama, terukur. Kita harus tahu berapa besar segmen itu dan seberapa potensial nilainya. Yang kedua, substansial. Segmen harus cukup besar untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, dapat diakses. Perusahaan harus mampu menjangkau dan melayani segmen tersebut. Yang keempat, dapat dibedakan. Segmen harus benar-benar berbeda dari segmen lainnya, baik dari kebutuhan maupun perilakunya. Dan kelima, dapat ditindaklanjuti. Artinya, segmen itu harus bisa dijadikan dasar tindakan nyata dalam strategi pemasaran. Jadi, segmen pasar yang ideal bukan hanya terlihat menarik di kertas, tapi juga realistis, bisa dijangkau, dan membawa keuntungan bagi bisnis. Setelah pasar dibagi menjadi berbagai segmen, langkah berikutnya adalah memilih segmen mana yang paling potensial untuk dilayani. Inilah tahap targeting, proses menentukan siapa yang akan menjadi fokus utama dari strategi pemasaran perusahaan. Karena dalam bisnis, tidak semua orang harus jadi pelangganmu.
Yang penting adalah menemukan siapa yang paling cocok dengan produkmu dan siapa yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Mari kita lihat dua contoh. Pertama, Indomie. Brand ini tidak mencoba menjangkau semua kalangan. Mereka fokus pada konsumen menengah ke bawah, kelompok masyarakat yang mencari rasa enak, kenyang, dengan harga yang terjangkau. Tapi hebatnya, Indomie tidak berhenti di situ. Mereka membangun emosi dan kedekatan lewat cita rasa lokal. Rasa soto, rasa rendang, mie Aceh, bahkan mie goreng pedas level khas Indonesia. Hasilnya, produk sederhana ini tidak hanya mendominasi pasar nasional, tapi juga sukses mendunia karena memahami selera dan karakter konsumennya dengan sangat baik. Yang kedua, Starbucks. Berbeda jauh dari Indomie. Starbucks tidak menjual kopi murah, tapi pengalaman premium. Mereka menargetkan konsumen urban, profesional muda, dan komunitas sosial yang menghargai suasana, kenyamanan, serta gaya hidup. Harga kopinya bisa 5 kali lipat dari kopi biasa, tapi pelanggan tetap datang karena mereka tidak sekedar membeli kopi. Mereka membeli status, gaya hidup, dan ruang personal di tengah hiruk-pikuk kota. Dua brand ini sama-sama kuat, tapi dengan cara yang sangat berbeda. Indomie menang dengan volume dan kedekatan emosional. Starbucks menang dengan diferensiasi dan pengalaman premium. Itulah esensi targeting. Menentukan target pasar bukan hanya soal siapa yang bisa membeli produkmu, tapi siapa yang tepat untuk kamu layani. Karena dalam dunia bisnis, memilih target pasar berarti memilih medan perang. Dan keputusan itu akan menentukan apakah strategi berikutnya akan berhasil atau justru akan berakhir sia-sia. Setelah tahu siapa yang ingin kita layani, langkah berikutnya adalah positioning, yaitu cara kita menempatkan produk di benak konsumen dengan citra yang kuat, jelas, dan unik. Positioning bukan hanya tentang apa yang kita jual, tapi tentang bagaimana orang mengingat dan merasakan produk kita setiap kali mereka mendengar nama brand itu. Coba pikirkan, kalau kita sebut kata Aqua, apa yang langsung muncul di pikiranmu? Air minum yang bersih, murni, dan terpercaya kan? Itulah kekuatan positioning. Aqua berhasil menempatkan dirinya bukan hanya sebagai merek air minum dalam kemasan, tapi sebagai simbol kemurnian dan kesehatan. Mereka menanamkan persepsi bahwa Aqua, air yang bisa dipercaya. Dan yang menarik, karena positioningnya begitu kuat, orang bahkan sering menyebut beli Aqua meskipun yang dibeli merek lain. Inilah bukti bahwa brand awareness dan brand image bisa menembus kebiasaan sehari-hari. Sekarang kita lihat Pepsodent. Ia tidak hanya menjual pasta gigi, tapi menjual rasa aman, perlindungan dari gigi berlubang. Selama puluhan tahun, Pepsodent konsisten membawa pesan mencegah gigi berlubang dengan pendekatan edukatif, keluarga, dan kesehatan gigi anak. Mereka tidak gonta-ganti pesan, tapi terus memperkuat posisi itu di setiap iklan dan kemasannya. Hasilnya, Pepsodent bukan sekedar produk, tapi standar kebersihan mulut di rumah tangga Indonesia. Lalu ada Apple. Apple adalah contoh ekstrim dari positioning yang berbasis emosi. Mereka tidak bicara banyak soal spesifikasi teknis. Mereka bicara soal rasa, desain elegan, pengalaman pengguna yang halus, dan prestis di setiap produknya. Mereka menjual rasa eksklusif dan identitas diri. Ketika seseorang membeli iPhone, mereka bukan hanya membeli alat komunikasi, tapi simbol gaya hidup. Pesan yang secara halus berkata, "Aku berbeda, aku premium, dan aku bagian dari sesuatu yang lebih besar."
Dan disinilah letak kekuatan positioning. Ia bukan tentang seberapa keras kita beriklan, tapi seberapa dalam peran dan citra kita menempel di hati dan pikiran konsumen. Karena pada akhirnya, positioning bukan tentang produk di rak-rak toko, tapi tentang tempat di kepala dan hati manusia. Dan ketika brand sudah sampai ke sana, harga, pesaing, bahkan iklan besar sekalipun tidak lagi mudah menggoyahkannya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang apa itu positioning, sekarang kita bahas bagaimana cara melakukannya dengan benar. Ada banyak cara untuk menempatkan produk di benak konsumen. Kita bisa membangun posisi berdasarkan atribut produk, misalnya kualitas, desain, dan fitur unggulan. Bisa juga berdasarkan manfaat yang diberikan, seperti Pepsodent dengan perlindungan gigi atau Aqua dengan kemurnian air. Ada juga yang bermain di harga dan kualitas, citra pengguna, bahkan perbandingan langsung dengan pesaing. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan. Positioning yang kuat harus jujur, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Banyak brand besar tumbang karena lupa pada tiga hal ini. Salah satu contoh paling terkenal, Amazon Fire Phone. Ketika Amazon meluncurkan Fire Phone tahun 2014, mereka punya ambisi besar menentang Apple dan Samsung di pasar smartphone. Mereka mencoba menempatkan diri sebagai ponsel premium dengan integrasi penuh ke ekosistem Amazon. Kedengarannya keren kan? Tapi disinilah kesalahannya. Mereka membangun positioning yang terlalu tertutup dan tidak relevan dengan kebutuhan pengguna sehari-hari. Fairphone justru membatasi akses ke layanan umum seperti ke Google Maps, YouTube, Gmail, atau bahkan Play Store. Padahal itu semua adalah bagian dari rutinitas digital kebanyakan orang. Alih-alih memberi kebebasan, Amazon menciptakan ekosistem yang mengurung penggunanya. Mereka lupa bahwa orang membeli smartphone bukan hanya karena fitur, tapi karena kemudahan dan konektivitas dengan dunia di luar merek itu sendiri. Hasilnya, Fire Phone gagal. Kurang dari 1 tahun setelah peluncuran, produksinya dihentikan. Riset, inovasi, dan teknologi yang mahal hilang begitu saja. Pelajarannya jelas. Positioning yang hebat bukan tentang seberapa canggih produkmu, tapi seberapa dalam kamu memahami kebiasaan, kebutuhan, dan ekspektasi pelangganmu. Karena kalau positioning salah arah, bukan cuma produknya yang gagal, tapi kepercayaan pelanggan juga ikut hilang. Kalau kita perhatikan kisah Fairphone tadi, sebenarnya produk itu sama sekali tidak buruk. Teknologinya canggih, tampilannya keren, dan dibangun oleh perusahaan sebesar Amazon. Tapi kenapa gagal total di pasar? Karena mereka tidak benar-benar memahami siapa yang mereka layani. Amazon mengira pelanggan menginginkan integrasi penuh dengan layanan Amazon. Belanja, musik, dan film semua di satu ekosistem. Padahal, mayoritas pengguna smartphone hanya ingin satu hal, kebebasan. Kebebasan memilih aplikasi, mengakses Google, menonton YouTube, memakai WhatsApp, dan menyesuaikan ponsel dengan kebutuhan mereka sendiri. Jadi masalahnya bukan di produknya, tapi di positioning dan targetingnya. Mereka membangun produk untuk pasar yang mereka bayangkan, bukan untuk pasar yang benar-benar ada di dunia nyata. Dan ini adalah kesalahan paling umum dalam strategi STP. Banyak perusahaan jatuh bukan karena produknya jelek, tapi karena salah membaca siapa konsumennya. Mereka terlalu sibuk menciptakan inovasi, sampai lupa bertanya, apakah ini benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan saya? Fairphone hanyalah salah satu contoh mahal dari kesalahan itu. Tapi pelajarannya berlaku untuk semua skala bisnis, mulai dari startup teknologi sampai UMKM yang baru buka toko online. Karena dalam pemasaran, memahami pelanggan bukan sekedar langkah awal,
Itu adalah nafas dari seluruh strategi bisnis. Dan kalau nafas itu salah arah, sebesar apapun usahamu, cepat atau lambat, kamu akan kehabisan oksigen. Pada akhirnya, strategi STP, segmentasi, targeting, dan positioning bukan sekedar teori pemasaran. Ini adalah cara untuk memahami manusia di balik angka. Setiap data penjualan, grafik tren, dan survei pelanggan sebenarnya tidak berbicara tentang statistik, tapi mereka berbicara tentang perilaku manusia. Tentang seseorang yang memilih produk tertentu karena ingin merasa nyaman, diterima, atau sekedar ingin hidupnya lebih mudah. Tentang kebiasaan, perasaan, dan harapan yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Segmentasi mengajarkan kita untuk melihat perbedaan, bahwa setiap pelanggan unik dan tidak bisa disamaratakan. Targeting mengingatkan kita untuk fokus, bahwa bisnis yang berusaha memuaskan semua orang justru tidak memuaskan siapapun. Dan positioning menunjukkan pentingnya makna, bahwa orang tidak membeli produk, mereka membeli cerita, perasaan, dan identitas yang melekat pada produk itu. STP pada akhirnya bukan sekedar alat bisnis, tapi jembatan antara logika dan empati, antara data dan hati manusia. Dan di dunia yang semakin digital seperti sekarang, justru kemampuan memahami sisi manusia inilah yang membedakan bisnis yang hidup dengan bisnis yang hanya sekedar bertahan. Jadi, dalam bisnis, mereka yang tahu siapa pelanggannya akan bertahan. Tapi mereka yang hanya menebak-nebak, cepat atau lambat akan tersesat. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.